Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Isti? Ya, waalaikumsalam. Bu Mariza, alhamdulillah. Baik, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada, Bu Mariza. Itu pun kalau Ibu tidak sibuk. Oke, Bu Isti. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ya, Bu? Saya ingin bercerita terkait permasalahan saya ini, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Mariza, saya akan memperoleh gambaran tentang apa saja yang dapat saya lakukan. Baik, Bu Tri. Memangnya ada masalah apa ya, Bu? Begini, Bu Mariza. Ada satu siswa saya yang kurang semangat. Kalau belajarnya itu lama, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan, tugas jarang dikerjakan. Hal itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik, Bu Tri. Tadi Ibu bilang ada salah satu siswa yang kurang bersemangat ya, Bu, dalam belajar pelajaran bahasa Indonesia dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri, Bu, penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu Mariza. Selain mengamati, saya juga telah memanggil siswa itu ya, dan bertanya kepadanya tentang penyebab atau alasan dia seperti itu. Alasan dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Bu Sri, apa kira-kira yang menyebabkan menyukai pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Iya, Bu Mariza, setelah saya amati, setelah saya menanyakan kepada guru tersebut, ternyata ia itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Alasannya karena teks yang disajikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu terlalu panjang, atau wacananya itu terlalu banyak, katanya seperti itu. Jadi membuat siswa itu malas membaca dan malas mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu sih, Bu, berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan kepada guru. Nah,
Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Sri harapkan pada siswa tersebut, Bu? Saya sebagai guru tentu saja mengharapkan siswa itu bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti siswa yang lainnya. Kalau begitu, adakah kira-kira solusi yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi kepada siswa tersebut, Bu? Iya, Bu Mariza. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya itu selama ini melakukan metode pembelajaran yang monoton itu saja. Sehingga siswa saya yang satu orang itu sepertinya sangat kurang sekali semangatnya untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan itu dengan menerapkan metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Tidak lupa saya akan memasukkan ice breaking pada kegiatan pembelajaran dan memilih media pembelajaran yang menarik agar dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, Bu Sri. Apakah kira-kira metode pembelajaran yang telah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu. Saya punya pengalaman sih Bu Mariza. Jadi metode pembelajaran yang pernah saya lakukan yaitu menggunakan ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok, Bu. Lalu menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Dan secara otomatis siswa-siswa itu membaca teks yang disajikan dengan teknik game yang relevan dengan materi pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran secara aktif dan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Sri. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Sri seberapa besar tingkat keberhasilan jika menggunakan metode pelajaran tersebut, Bu? Metode pembelajaran untuk menarik minat belajar siswa, Bu. Oke, kalau saya berikan rating dari angka 1 sampai 10, menurut saya tingkat keberhasilannya sekitar 8 sampai 9, Bu Mariza. Baiklah Bu Sri, untuk langkah selanjutnya, kira-kira apa saja rencana Bu Sri dan bagaimana langkah-langkah penerapannya ya Bu? Yang akan saya lakukan, di antaranya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu, saya akan terus mengupdate dan mengupgrade diri atas segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung peran saya sebagai seorang guru agar tercapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah Bu Sri, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ya, yang dapat membantu saya dalam melaksanakan rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat,
dan menjalin komunikasi dengan orang tua maupun wali murid. Kira-kira berapa lama waktu yang akan Ibu perlukan untuk melakukannya, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Betul, Bu. Nah, kapan nih kira-kira Bu Sri bisa memulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksana pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian nih Bu Sri, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, Bu? Saya akan konsisten secara terus-menerus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan belajar mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktek baik dengan teman-teman hebat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan metode belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas bisa dirindukan murid-murid saya. Baik Bu Sri, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah, saya dukungan sarana prasarana, dukungan moral sudah saya dapatkan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Mungkin internal dari saya yang yaitu konsisten dalam menjalankannya. Baiklah Bu Sri, semoga rencana yang Ibu harapkan itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu Sri. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejenak tadi, Bu? Alhamdulillah, lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Alhamdulillah, syukurlah Bu kalau begitu. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu Mariza, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih banyak, Bu Mariza. Sama-sama Bu Sri, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu Sri. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Bu. Waalaikumsalam. Kakak itu di pause dulu, oke. Di pause lanjut Bu. Bu Epa. Lanjut ya Bu. Masih Bu. Oh ya. Nah, kan mati lagi dia kan? Nggak apa ke Bu. Kamera saya bentar hidup, bentar enggak tuh ya? Iya, soalnya rekaman kita berjalan ya Teh. Oh iya, biarkan dah lah ya. Iya. Bismillah aja. Oke, bismillah. Langsung saya ini. Iya. Saya kan perannya jadi coach ya. Hah? Koci? Ya, coach. Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Mariza hari ini? Baik Bu Lastri. Apakah Ibu saat ini punya waktu Bu? Kebetulan saya
saat ini punya waktu. Adakah yang bisa saya bantu, Bu Mariza? Begini Bu Lastri, saya ingin berdiskusi tentang murid-murid saya di kelas Bu. Baik, Bu Mariza, silakan Ibu ceritakan. Begini Bu Lastri, akhir-akhir ini saya mengamati bahwa murid-murid saya di kelas sepertinya kurang antusias sekali Bu saat mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya. Jadi, menurut Bu Mariza, apa yang bisa Bu Mariza harapkan dari diskusi kita hari ini? Baik Bu Sri, saya berharap Bu saya bisa menemukan solusi terbaik terkait meningkatkan antusiasme murid-murid saya saat belajar di kelas Bu. Oh, begitu ya. Baik, Bu Mariza. Menurut Ibu, hal apa yang menjadi penyebab murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Baiklah Bu Sri, berdasarkan pengamatan saya ya Bu, sepertinya murid-murid saya itu kurang fokus dan ada juga yang tidak bersemangat Bu saat belajar. Mungkin karena saya terlalu dominan berbicara di kelas ya Bu. Baiklah, menurut Bu Mariza, seperti apa kira-kira pembelajaran yang seru dan lebih menarik yang membuat murid itu lebih antusias gitu dalam belajar? Menurut saya, pembelajaran yang seru dan tidak monoton itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, Bu. Misalnya, saya dapat memulai dari mempersiapkan materi dengan sajian yang lebih menarik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan rasa penasaran murid, agar murid itu dapat termotivasi, Bu, untuk belajar. Kemudian hal lainnya yaitu melibatkan murid dalam menemukan hal-hal yang baru dengan secara bersama atau dalam kegiatan proyek gitu Bu misalnya. Kemudian menjadi guru yang terbuka dengan hal-hal baru yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dengan selalu mengupdate dan mengupgrade diri Bu terhadap perubahan iptek dalam menjawab tantangan pendidikan saat ini Bu. Wah, apa yang Ibu Mariza sampaikan sangat luar biasa sekali. Kalau boleh tahu, selama ini Ibu sering menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya Bu, saya menggunakan buku teks pelajaran yang ada Bu. Oh, begitu ya. Apakah menurut Bu Mariza ada sumber belajar lain selain buku teks pelajaran? Menurut saya ya nih Bu ya, sumber belajar itu sangat banyak Bu. Tidak hanya berupa buku teks pelajaran, misalnya video melalui YouTube, melalui artikel, dan lainnya Bu. Iya, benar sekali Bu. Saya sangat yakin nih kalau Bu Mariza bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang menarik untuk meningkatkan antusias murid dalam belajar di kelas sehingga kelas itu semakin interaktif. Iya Bu, alhamdulillah. Saya sudah terbayang Bu, apa yang akan harus saya lakukan nantinya. Jadi, apa rencana Bu Mariza untuk mengatasi masalah ini? Baiklah Bu, rencana saya ke depannya adalah dengan belajar menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Misalnya dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, dengan sumber belajar yang tepat, sesuai dengan kebutuhan murid saya Bu.
Kemudian diharapkan nanti agar murid saya semakin antusias saat mengikuti pembelajaran saya di kelas, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali apa yang telah Bu Mariza sampaikan. Terus, apa komitmen Bu Mariza atas rencana yang telah Ibu sampaikan tadi agar terlaksana dengan baik? Baiklah, Bu. Saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut secara konsisten, Bu, dan secara berkelanjutan, Bu. Saya doakan semoga rencana yang telah Ibu paparkan tadi dapat berjalan dengan lancar, ya, bisa berhasil membangun motivasi, ya, semangat belajar murid sehingga semakin antusias mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan, ya, pembelajaran yang Ibu persiapkan untuk murid-murid Ibu sehingga mereka semakin interaktif, ya, pembelajaran itu semakin hidup seperti itu. Terima kasih Bu Lastri karena telah berkenan berdiskusi bersama saya. Alhamdulillah setelah berdiskusi bersama Ibu, saya merasa lega Bu, merasa mendapatkan pencerahan gitu Bu. Terima kasih ya Bu Sri. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ya Bu Mariza. Jadi kita ini saling melalui diskusi ini kita bisa saling meningkatkan kemampuan diri kita sebagai seorang guru. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang memang dialukan kedatangannya di kelas ya. Oke, sama-sama Bu Mariza. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar Bu Sri? Waalaikumsalam Bu Mariza. Alhamdulillah. Baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Bu Mariza, itu pun kalau Ibu tidak sibuk. Tentu saja Bu Sri, kebetulan saya ada waktu kosong nih Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ya Bu? Saya ingin bercerita nih Bu, terkait permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Mariza, saya memperoleh gambaran tentang apa yang dapat saya lakukan. Baik Bu Sri, memangnya ada masalah apa ya Bu? Begini Bu, ada satu siswa saya yang kurang semangat kalau lama belajar, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan, tugas pun jarang dikerjakan. Hal itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik Bu Sri, tadi Ibu bilang ada salah satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu seperti itu, Bu. Baik Bu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa kira-kira si siswa tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Iya Bu Mariza, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada siswa itu, ternyata ia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia dikarenakan teks yang disajikan itu katanya terlalu panjang. Jadi membuat siswa itu malas membaca dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu sih Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Sri harapkan pada siswa tersebut? Saya sebagai guru tentu saja mengharapkan siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia
dengan baik seperti siswa yang lainnya. Kalau begitu, apa kira-kira solusi yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu, Bu? Iya, Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya ini selama ini melakukan metode pembelajaran yang itu-itu saja. Sehingga siswa saya itu sepertinya kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan itu misalnya menerapkan metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Tidak lupa, saya akan memasukkan ice breaking dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan memilih media pembelajaran yang menarik agar dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, Bu Sri. Apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang telah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu Mariza. Jadi metode pembelajaran yang pernah dulu saya lakukan yaitu menggunakan ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok, Bu. Lalu menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa-siswa itu membaca teks yang disajikan dengan teknik game yang relevan dengan materi pelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran secara aktif dan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa ya, Bu Sri. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Sri, seberapa besar tingkat keberhasilan jika menggunakan metode pelajaran tersebut, Bu? Yang untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan rating dari angka 1 sampai 10, menurut saya tingkat keberhasilannya sekitar 8 sampai 9, Bu. Baiklah, Bu Sri. Selanjutnya, apa saja rencana Bu Sri dan bagaimana langkah-langkah penerapannya, Bu? Ya, yang akan saya lakukan di antaranya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu, saya akan terus mengupdate dan mengupgrade diri atas segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung peran saya sebagai seorang guru agar tercapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah, Bu Sri. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut, Bu? Yang dapat membantu saya dalam melaksanakan rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Kira-kira berapa lama ya, Bu, waktu yang Ibu perlukan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Kemudian nih, Bu, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar, Bu? Saya akan konsisten secara terus-menerus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan belajar mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan teman-teman hebat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas bisa dirindukan murid-murid saya. Baik, Bu Sri. Kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya mendapat dukungan sarana prasarana dan mendapat dukungan moral dari kepala sekolah
rekan sejawat, dan secara internal dari saya akan konsisten dalam menjalankannya. Baiklah Bu Sri, semoga rencana Ibu itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Sri setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi Bu? Alhamdulillah, saya merasa lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah Bu Sri kalau begitu. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu Mariza. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Bu Sri, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita dapat terus saling berbagi ya Bu Sri. Sampai jumpa ya Bu Sri. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu Mariza. Waalaikumsalam. Bikin waktu kita. Belum. Masih 9 menit. Kak Iya, nak coba lagi kah? Boleh ya, kalau palanya lanjut. Iya, kan boleh lewat sedikit. Iya. Nah, Ibu Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Mariza hari ini? Baik Bu Sri, apakah saat ini Ibu ada mempunyai waktu? Wah, kebetulan sekali nih Bu Mariza. Saat ini saya punya waktu. Adakah yang bisa saya bantu Bu Mariza? Begini Bu Lastri, saya ingin berdiskusi tentang murid-murid saya yang ada di kelas Bu. Oke, baik Bu Mariza. Silakan Ibu ceritakan. Baik. Begini. Ya, silakan. Begini Bu Lastri, akhir-akhir ini saya mengamati bahwa murid-murid saya itu Bu di kelas sepertinya kurang antusias Bu saat mengikuti pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh, begitu ya. Jadi, menurut Bu Mariza, apa yang Bu Mariza harapkan dari diskusi kita pada hari ini? Baiklah Bu Sri, saya itu berharap sekali bisa menemukan solusi terbaik terkait meningkatkan antusiasme murid-murid saya saat belajar di kelas Bu. Baik Bu Mariza, menurut Ibu, hal apa yang menjadi penyebab murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Baiklah Bu Sri, berdasarkan pengamatan saya, sepertinya murid-murid saya itu Bu kurang fokus dan ada juga yang tidak semangat Bu pada saat belajar. Mungkin karena saya terlalu dominan berbicara di kelas kali Bu ya. Menurut saya, pembelajaran baiklah, menurut Bu Mariza, seperti apa kira-kira pembelajaran yang seru dan tidak monoton itu ya, agar Ibu tidak dominan dalam berbicara di kelas. Baiklah Bu Sri, menurut saya pembelajaran yang seru dan tidak monoton itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid Bu. Misalnya, saya dapat memulai dari mempersiapkan materi dan sajian yang lebih menarik. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan rasa penasaran murid, agar murid tersebut termotivasi untuk belajar. Kemudian, melibatkan murid dalam menentukan hal-hal baru dengan bersama atau dalam kegiatan proyek gitu Bu. Kemudian, saya bisa menjadi guru yang terbuka dengan hal-hal yang baru yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dengan selalu update dan mengupgrade diri terhadap perubahan iptek dalam menjawab tantangan pendidikan saat ini, Bu. Wah, apa yang Ibu Mariza sampaikan sangat luar biasa sekali.
Kalau boleh tahu, selama ini Ibu sering menggunakan sumber belajar apa saat mengajar di kelas? Hmm, biasanya Bu, saya menggunakan buku teks pelajaran yang ada Bu. Oh, begitu ya. Apakah menurut Bu Mariza ada sumber belajar lain selain buku teks pelajaran? Menurut saya, sumber belajar itu banyak Bu. Tidak hanya berupa buku teks pelajaran, misalnya dari video di YouTube, artikel, dan sumber lain yang lainnya Bu. Ya, benar sekali Bu. Saya saya yakin kalau Bu Mariza dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar yang menarik untuk meningkatkan antusias murid dalam belajar di kelas. Iya Bu, alhamdulillah. Saya sudah terbayang akan apa yang harus saya lakukan nantinya Bu. Jadi, apa rencana Bu Mariza untuk mengatasi masalah ini? Rencana saya ke depannya adalah belajar menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi misalnya Bu, yang terintegritas dengan kompetensi sosial emosional. Dengan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid saya Bu. Agar murid saya itu semakin antusias saat mengikuti pembelajaran saya di kelas. Wah, sangat luar biasa rencana yang Bu Mariza sampaikan. Terus, apa komitmen Bu Mariza atas rencana yang telah Ibu sampaikan tadi agar terlaksana dengan baik? Saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut secara konsisten, Bu, dan secara berkelanjutan. Iya, saya doakan semoga rencana yang Ibu sampaikan tadi itu berjalan dengan lancar, memperoleh hasil yang memuaskan, ya, dan sesuai dengan harapan yang Bu Mariza inginkan. Terima kasih Bu Sri karena telah berkenan berdiskusi dengan saya. Iya Bu Mariza, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin Bu Mariza sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu Sri. Alhamdulillah setelah bercerita dengan Bu Sri, saya merasa lega sekali Bu. Saya sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama Bu Mariza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.